Berkaitan dengan video saya sebelumnya bicara tentang resolusi yang kiatnya sederhana, masih ingat? Think it, write it, speak it, listen it, do it, believe it. Kedengarannya memang sangat sederhana, tapi ini banyak kaitannya kepada kebiasaan. Kebiasaan kita dari kecil hingga saat ini semua terekam rapi di subconscious mind kita. Nah, pada saat resolusi melibatkan satu kebiasaan baru, bisa jadi di subconscious mind kita belum ada download file tersebut. Jadi belum datanya tersimpan di subconscious mind. Sehingga dalam prakteknya ternyata setelah berjalannya waktu sekian lama tidak sesuai yang kita harapkan. Artinya apa yang kita tulis itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kenapa? Kembali lagi, serangkaian mulai dari think it sampai believe it itu sebenarnya proses membentuk satu kebiasaan. Ingat saya katakan di situ bahwa berikan waktumu 90 hari, 3 bulan. Ada satu ilustrasi cerita yang menarik berkaitan dengan kebiasaan. Ada seekor anjing kecil bernama Blackie. Blackie ini suatu hari dia dengan sangat semangat cerita kepada teman-temannya bahwa besok saya akan menyeberangi padang pasir yang luas. Dan saya akan membawa semua perlengkapan saya. Perjalanan saya dibutuhkan 2 hari, pulang balik ya paling lama 5 hari saya akan kembali lagi ke sini. Dengan begitu percaya dirinya dia beritahukan semua teman-temannya bahwa dia akan menyeberangi padang pasir tersebut. Tibalah hari hanya dia melengkapi perjalanannya dengan air minum, makanan yang cukup untuk dia perjalanan selama kurang lebih 4-5 hari. Tapi apa yang terjadi? Setelah 5 hari kemudian, teman-temannya mulai gelisah. Kok si Blackie nggak kembali? Ada apa? Mereka mulai khawatirkan kesehatannya, mulai khawatirkan keselamatannya. Akhirnya teman-teman Blackie ini sepakat melaporkan kepada tim SAR. Setelah menerima laporan, tim SAR melakukan tugasnya langsung take action. Mereka menyiapkan helikopter dan mencari si Blackie ini di padang pasir. Muter setelah kurang lebih setengah hari, tim SAR berhasil menemukan jejaknya si Blackie tersebut. Ikuti, oh ketemu. Ternyata Blackie ini sudah almarhum alias wafat. Di dalam tim SAR tersebut ada dokter juga. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan. Kenapa si Blackie mati? Dokter mulai mencari fakta. Dia tidak juga dibunuh oleh binatang buas yang ada di situ. Juga bukan karena kepanasan di padang pasir, juga bukan karena kedinginan di padang pasir. Dan Blackie ini waktu berangkat juga dalam kondisi sehat walafiat. Dia bahkan dengan gagah berani, saya akan mencapai tujuan saya. Dipelajari, dan ternyata ditemukan bahwa si Blackie ini mati gara-gara dia kebelet kencing. Dan dia tidak kencing, dia menahan kencingnya selama 2 hari, 3 hari itu. Sampai tidak kuat, akhirnya mati dia. Dan dokter dan tim SAR-nya heran, kenapa si Blackie ini tidak kencing? Oh, ternyata si Blackie ini punya kebiasaan kalau kencing selalu angkat kaki satu di tiang listrik atau di batang pohon. Ternyata padang pasir itu tidak ada batang pohon, tidak ada tiang listrik. Jadi Blackie mati karena kenapa? Kebiasaan dia kencing di tiang listrik, kebiasaan dia kencing di bawah pohon. Tapi di padang pasir kan kita tahu tidak ada pohon, tidak ada tiang listrik. Oh,
Matinya Blackie ini karena dia tidak bisa adaptasi terhadap kebiasaan baru, yaitu kencing tanpa tiang listrik atau di bawah pohon. Ya, ini memang cerita lucu, tapi sometimes itu menggambarkan bahwa kebiasaan yang lama yang tidak mampu kita rubah itu membunuh impian kita, membunuh resolusi yang kita tulis. Dan ini yang dikatakan bahwa kenapa gym, tempat fitness rame di awal tahun, tapi memasuki bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya mulai sepi. Karena banyak Blackie yang ada di dalam gym tersebut. Ya, harapan saya di tahun 2021 ini kita tidak termasuk bagian dari Blackie ini. Ya, kebiasaan memang dibutuhkan satu tekad. There is why merubah satu kebiasaan adalah satu tantangan. Karena kenapa? Bisa jadi kebiasaan baru itu tidak nyaman. Misalkan disiplin makan. Kalau mau turunkan berat badan kan seperti uraian saya sebelumnya tentang target resolusi tahun ini, berat badan saya turun 5 kilo. Tentu saya mulai disiplin makan. Mengenai disiplin makan, tentu kebiasaan saya makan, saya harus memangkasnya atau merubah habit itu, dan itu satu tantangan. Demikian juga ke fitness center atau melakukan kegiatan olahraga. Bisa jadi itu belum ada di kamus saya, di file subconscious mind saya belum ada kebiasaan makan ini, kebiasaan olahraga tersebut, bahkan juga kebiasaan tidur. Nah, untuk merubah satu kebiasaan itu butuh waktu. Jadi kedengarannya sederhana, tapi melibatkan faktor-faktor yang lain. Seperti di video saya sebelumnya saya bahas tentang komitmen, fokus, disiplin, dan faktor-faktor ini sebenarnya untuk pencapaian sukses di bidang apa saja, termasuk pencapaian impian apapun yang kita tulis, dan dibutuhkan hal-hal semacam itu. Dan apakah mudah? Kembali lagi, sulit atau mudah tergantung keputusan yang bersangkutan. Kalau kita mau ikuti comfort zone kita, zona nyaman yang kita miliki selama ini, tentu kesimpulannya adalah tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Kalau memang mudah, di dunia ini lebih banyak orang berhasil dibandingkan orang gagal. Tapi realita, mayoritas orang tidak mencapai impian, mayoritas orang tidak mencapai resolusi, mayoritas gagal untuk mencapai impian mereka. So, statistik menunjukkan bahwa orang-orang sukses memang adalah di kelompok yang minoritas, yaitu jumlahnya tidak banyak. Orang-orang inilah yang mereka berani keluar dari zona nyaman mereka, dan mereka juga pada saat ada tantangan baru, yaitu resolusi baru, mereka berani dan tekad bulat untuk mewujudkannya melalui proses yang saya uraikan tadi. Think it, write it, speak it, listen it, do it, believe it. Dan ini adalah proses pembentukan habit sesungguhnya dan menanamkan ke subconscious mind kita sampai itu merupakan satu file. File ini akan menggerakkan kita dengan sendirinya. Pada saat file ini sudah ada, otomatis pola makan kita sudah digerakkan oleh subconscious mind kita, pola olahraga kita, kebiasaan olahraga kita, bahkan jam tidur kita dan jam bangun kita juga diatur oleh subconscious mind kita. Perhatikan mereka-mereka yang kebiasaan bangun pagi. Siapa yang bangunkan dia? Subconscious mind dia. Ya, mungkin awalnya mereka melatih dengan apa? Dengan waker.
Waker yang bunyinya mungkin nyaring. Zaman dulu ada waker yang buatan Cina. Kering! Kaget, bangun. Mungkin awalnya seperti itu. Lama-lama sudah di jam tertentu, automaticity terjadi dan orang tersebut bangun suatu saat tanpa harus ada jam waker lagi. Otomatis dia bangun di jam sekian. Katakanlah jam 4 pagi, atau jam 5 pagi, atau jam 6 pagi, dan seterusnya. So, happy to achieve your resolution this year. Thank you for watching. Bye.